Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Fahreza, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate, dengan nomor pokok mahasiswa saya 0204 2411139. Nah, kalau ada teman-teman dari kampus yang nonton, boleh banget nih sapa di kolom komentar ya. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang cukup penting, terutama buat kalian yang lagi belajar akuntansi atau manajemen, yaitu siklus penyusunan laporan keuangan. Nah, kenapa topik ini penting? Karena laporan keuangan itu bukan cuma catatan angka-angka aja, tapi juga jadi alat utama buat mengetahui kondisi keuangan suatu bisnis. Dari laporan ini, kita bisa lihat apakah bisnis tersebut sehat atau justru bermasalah. Makanya proses penyusunan harus sistematis dan terstruktur supaya hasilnya akurat dan bisa dipercaya. Video ini bakal cocok banget buat kalian yang pengen tahu gimana langkah-langkah menyusun laporan keuangan dari awal sampai selesai. Saya juga bakal jelasin prinsip-prinsip dasarnya komponen yang ada di dalamnya, dan kenapa laporan ini penting buat pengambilan keputusan bisnis. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, supaya nggak ada bagian penting yang terlewat. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Siklus penyusunan laporan keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan perusahaan. Proses ini sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan otoritas perpajakan. Siklus ini dimulai dengan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan yang siap untuk dianalisis dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang baik memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, baik itu keputusan operasional, investasi, atau keputusan pembiayaan. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum dan perpajakan perusahaan. Tanpa proses siklus penyusunan laporan keuangan yang tepat, data yang digunakan untuk keputusan-keputusan tersebut bisa menjadi tidak akurat yang dapat berisiko bagi kelangsungan perusahaan. Dalam siklus penyusunan laporan keuangan, ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti agar laporan yang dihasilkan dapat memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Seperti prinsip entitas akuntansi, prinsip pengakuan pendapatan dan beban, prinsip kewajaran, dan prinsip konsistensi. Prinsip entitas akuntansi mengharuskan pemisahan antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi pemilik atau pihak lain. Artinya, setiap transaksi yang terkait dengan kegiatan perusahaan harus dicatat secara terpisah dari transaksi pribadi. Prinsip pengakuan pendapatan dan beban mengharuskan pendapatan dan beban dicatat pada periode yang tepat, sesuai dengan waktu terjadinya transaksi atau perubahan ekonomi yang terjadi, bukan berdasarkan kapan pembayaran atau penerimaan uang terjadi. Prinsip kewajaran menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur manipulasi atau penyelewengan. Sedangkan prinsip konsistensi mengharuskan penggunaan metode akuntansi yang konsisten dari periode ke periode, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibanding dengan mudah. Siklus penyusunan laporan keuangan terdiri dari beberapa langkah yang saling berkaitan, dimulai dari pengumpulan data transaksi. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat secara rinci. Transaksi ini bisa berupa pembelian berapa, penjualan produk, pembayaran gaji, dan penerimaan uang, atau pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Pencatatan transaksi ini dilakukan di dalam jurnal umum yang berfungsi sebagai buku pencatatan awal sebelum dipindahkan ke buku besar.
Jurnal umum mencatat setiap transaksi dengan format debit dan kredit yang sesuai dengan akun-akun yang relevan. Proses pencatatan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan nantinya akan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, langkah berikutnya adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan dari semua akun-akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi, seperti kas piutang, utang, pendapatan, beban, dan sebagainya. Setiap transaksi yang dicatat di jurnal kemudian diposting atau dipindahkan ke akun yang relevan di buku besar. Proses posting ini memastikan bahwa setiap akun memiliki informasi yang tepat mengenai perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Setelah semua transaksi tercatat dalam buku besar, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua saldo akun yang tercatat di buku besar pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo ini digunakan untuk memastikan bahwa jumlah total debit dan kredit pada buku besar adalah seimbang. Jika neraca saldo tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan atau posting transaksi yang perlu diperbaiki. Neraca saldo ini merupakan dasar untuk melakukan langkah selanjutnya dalam siklus, yaitu melakukan penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, perlu dilakukan penyesuaian atau adjusting entries untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi selama periode tersebut tercatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyesuaian ini mungkin diperlukan untuk pendapatan yang belum diterima atau beban yang belum dibayar, serta untuk memperhitungkan depresiasi aset tetap. Penyesuaian juga dapat mencakup pengakuan untuk piutang tak tertagih atau penghapusan aset yang tidak terpakai. Tujuan dari penyesuaian ini adalah agar laporan keuangan yang disajikan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Setelah dilakukan penyesuaian, langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama yang disusun meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban yang terjadi selama periode akuntansi yang digunakan untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, termasuk informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan arus kas menunjukkan aliran uang masuk dan keluar selama periode tertentu, yang terbagi menjadi 3 bagian: kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi. Semua laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Setelah laporan keuangan disusun, langkah terakhir dalam siklus penyusunan laporan keuangan adalah penutupan buku atau closing entries. Pada tahap ini, akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban akan ditutup untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Akun-akun pendapatan dan beban akan dipindahkan ke akun laba ditahan, sehingga saldo akun tersebut menjadi nol dan siap untuk mencatat transaksi di periode berikutnya. Proses penutupan ini memastikan bahwa laporan keuangan untuk periode tersebut benar-benar selesai dan tidak mencampur data dengan periode berikutnya. Terakhir, penting untuk memahami bahwa laporan keuangan memiliki keterbatasan. Mereka hanya mencerminkan kondisi keuangan pada waktu tertentu. Mungkin tidak mencakup faktor-faktor non-keuangan seperti kepuasan pelanggan atau reputasi merek. Oleh karena itu, analisis yang lebih luas seringkali diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kesehatan bisnis. Sebagai penutup, siklus penyusunan laporan keuangan adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. Dari pengumpulan data hingga penyajian akhir, setiap langkah memiliki peran penting dalam memastikan kendala informasi yang dihasilkan. Pemahaman yang baik tentang siklus ini
akan membantu perusahaan dalam menjaga transparansi, mematuhi regulasi, dan membuat keputusan yang strategis yang lebih baik. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang siklus penyusunan laporan keuangan, mulai dari tujuan, fungsi-fungsi prinsip dasar, komponen-komponen penting, sampai langkah-langkah sistematis dalam penyusunannya. Semoga penjelasan ini nggak cuma nambah pengetahuan kalian, tapi juga bisa jadi bekal buat kalian yang lagi belajar atau bahkan yang udah mulai terjun ke dunia bisnis. Karena jujur aja, laporan keuangan itu ibaratnya nyawanya perusahaan. Kalau nggak paham cara menyusunnya dengan benar, bisa-bisa bisnis malah jadi tanpa arah. Buat kalian yang masih punya pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas, langsung aja tulis di kolom komentarnya. Saya bakal coba jawab sebisa mungkin. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh penjelasan serupa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat lainnya. Akhir kata, dan banyak saudara semua yang sudah nonton video ini. Sampai beberapa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.